Di sini kami akan mengerjakan tugas kelompok matematika dengan menjelaskan contoh soal fungsi linier dan fungsi nonlinier berupa soal permintaan, penawaran, dan setelah pajak. Perkenalkan, nama saya Rahma Amelia dengan NIM 64240082. Saya Sofia Kalimatus Sadia dengan NIM 64240336. Saya Rizana Fauzia dengan NIM 64240427. Saya Yuli Hartati Laisi dengan NIM 64240445. Saya Herlina Sinta Suryajaya dengan NIM 64240026. Mari kita mulai. Berikut contoh soal untuk fungsi linier. Diketahui data berikut. Jika harga sebuah barang Rp5.000, jumlah barang yang diminta adalah 3.000 unit, sedangkan jumlah barang yang ditawarkan 1.000 unit. Lalu, jika harga naik menjadi Rp6.000, jumlah barang yang diminta turun menjadi 1.500 unit, sedangkan jumlah barang yang ditawarkan naik jadi 3.000 unit. Tentukan fungsi permintaan dalam bentuk QD sama dengan A kurang BP. Diketahui P1 5.000, P2 6.000, QD1 3.000, dan QD2 1.500. Kita tentukan dulu B dari rumus gradien. QD2 1.500 dikurang QD1 3.000 per P2 6.000 dikurang P1 5.000. 1.500 dikurang 3.000 minus 1.500. 6.000 kurang 5.000 1.000. Minus 1.500 dibagi 1.000 hasilnya minus 1,5. Setelah diketahui ini, kita masukkan ke dalam bentuk ini dari titik 1. Jadi QD sama dengan A dikurang BP. Karena titik 1, jadi kita 3.000 dikurang A sama dengan A dikurang 1,5 terus dikali 5.000 sama dengan A kurang 7.500. Terus sekarang 3.000 nya dipindah ke sini, jadi A sama dengan 10.500. Jadi ditemukan fungsi permintaan untuk soal fungsi linier. QD sama dengan A-nya 10.500 dikurang BP 1,5P. Ini jawabannya. Saya akan melanjutkan soal sebelumnya, yaitu menentukan fungsi penawaran. Di sini kita udah punya rumusnya, yaitu harga pertama dan harga kedua. Untuk mengerjakannya kita dapat memasukkan rumus ke gradien dulu. Di sini ada gradien B sama dengan QS2 dikurang QS1 per P2 dikurang P1. Ini kita bisa memasukkan 3.000 dikurang 1.000 per 6.000 dikurang 5.000 sama dengan sini 2.000 dibagi 1.000 sama dengan 2. Di sini kita bisa memasukkan 1.000 sama dengan A plus 2 dikali 5.000 sama dengan A ditambah 10.000 sama dengan minus 9.000. Jadi fungsi penawarannya itu adalah QS sama dengan minus 9.000 plus 2P.
Dampak pajak terhadap penawaran dan keseimbangan pasar. Pajak per unit yang yang dikenakan kepada produsen menyebabkan biaya produksi meningkat. Akibatnya produsen menaikkan harga jual untuk menutupi beban pajak tersebut. Secara teori, hal ini menyebabkan fungsi penawaran bergeser ke kiri karena jumlah barang yang ditawarkan pada harga tertentu menjadi lebih sedikit. Nah, saya di sini akan menjelaskan dari soal sebelumnya, yaitu dengan fungsi permintaan KID sama dengan 10.500 dikurang 1,5P dan fungsi penawaran QS sama dengan negatif 9.000 plus 2P. Nah, jika dikenakan pajak sebesar 500 per unit, fungsi penawaran setelah pajak yaitu QS sama dengan negatif 9.000 plus 2 di dalam kurung P dikurangi 500 sama dengan negatif 9.000 plus 2P dikurang 1.000. 2P dikurang 1.000 hasil dari 2 dikali P dan 2 dikali 500 dengan hasil akhir yaitu negatif 10.000 plus 2P. Sekarang kita akan mencari harga dan jumlah keseimbangan setelah pajak dengan rumus QD sama dengan QN. QD berasal dari fungsi permintaan yaitu 10.500 dikurang 1,5P dan QS-nya diambil dari setelah pajak yaitu negatif 10.000 plus 2P. Pertama-tama kita masukkan angka terlebih dahulu untuk menghitungnya, yaitu 10.500 dari sisi kanan yaitu negatif 10.000 dipindah ke depan menjadi plus 10.000 sama dengan 2P nya menjadi depan dan negatif 1,5P dipindah ke sisi kanan menjadi plus 1,5P. Kemudian hasilnya yaitu 20.500 sama dengan 3,5P. Untuk mencari harga dengan rumus P sama dengan 20.500 per 3,5 sama dengan 57, sekian. Dan sekarang kita mencari jumlah keseimbangan dengan cara kita masukkan 10.500 dari fungsi permintaan dikurang 1,5 dikali hasil dari harga tersebut tadi yaitu 5.857 10.500 dikurangi hasil dari 1,5 dikali 5.857 yaitu 8.785 dengan hasil akhir yaitu 1.715. Dari perhitungan tersebut terlihat bahwa akibat pajak harga barang di pasar naik dari sebelumnya, sedangkan jumlah barang yang diperdagangkan berkurang. Ini menunjukkan bahwa pajak tidak hanya mempengaruhi produsen, tetapi juga berdampak pada pasar secara keseluruhan karena perubahan harga dan kuantitas. Oleh karena itu, dalam analisis ekonomi, pajak dianggap sebagai salah satu faktor penting yang dapat memengaruhi struktur dan efisiensi pasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi nonlinier. Diketahui fungsi permintaan sebuah barang mengikuti persamaan sama dengan QD sama dengan 1000 min 5P kuadrat. Dengan QD adalah jumlah barang yang diminta dan P adalah harga barang dalam ribuan rupiah. Ditanyakan, hitung jumlah barang yang diminta jika harga barang adalah 10.000 dan 15.000. Di sini saya akan mencari untuk QD-nya dimulai dari P sama dengan 10.000. Ini disingkat jadi 10 angkanya. Lalu untuk QD-nya 1000
min 5 dikali 10 kuadrat sama dengan 1000 min 5 dikali 100 sama dengan 1000 min 500. Lalu 1000 dikurang 500 sama dengan 500. Yang satunya lagi itu 15.000 atau disingkat jadi 15. Untuk kidenya 1000 min 5 dikali 15 pangkat sama dengan 1000 min 5 kali 225 sama dengan 1225 dikali 5 1125 sama dengan hasilnya minus 125. Karena jumlah permintaan tidak bisa negatif, maka untuk harga di 15.000 itu tidak ada permintaan atau 0 permintaan. Fungsi nonlinear penawaran diketahui. Fungsi penawaran sebuah barang diketahui persamaan. QS sama dengan 2P pangkat 2 minus 50. Dengan QS adalah barang yang ditawarkan dan P adalah harga barang dalam ribuan rupiah. Ditanya, hitunglah jumlah barang yang ditawarkan jika harga barang adalah 8.000 dan 6.000. Hitunglah QS sama untuk P sama dengan 8. QS sama dengan 2 kali 8 angka 2 kurang 50 sama dengan 2 kali 6 4 kurang 50 sama dengan 128 kurang 50 sama dengan 78. Jadi jumlah yang ditawarkan Rp8.000 adalah 78 unit. QS untuk P sama dengan 6. QS sama dengan 2 kali 6 pangkat 2 kurang 50 sama dengan 2 kali 36 kurang 50 sama dengan 72 kurang 50 sama dengan 22. Jadi jumlah yang ditawarkan Rp6.000 adalah 22 unit. Thank you for watching.